Beli apa ya? Duit kebanyakan. Nah ini dia Teslanya. 1,5 M. Murah banget. Gua suka banget Air Jordan. Ini kalau ditotalin pun semua bisa ratusan juta guys. Ini Air Dior-nya udah 200 juta. Fuck no, gue nggak mau hidup santai-santai. Gue mau naik McLaren, sebelah gue cewek cantik. Gue mau kayak orang itu waktu itu gue liat naik mobil sport. Gue akan membahas 4 cara kalian itu pasti jadi kaya. Cara jadi kaya raya itu banyak banget. Cara menjadi kaya. Cara tentang kayanya. Generasi muda telah dibodohi. Sadar nggak sih sekarang itu marak banget konten get rich quick yang menekankan bahwa cari duit atau dapat cuan itu gampang. Kita ngomongin yang jelas-jelas dulu aja lah, yaitu influencer yang udah dihukum pidana atas penipuannya, atau yang kebohongannya jelas-jelas itu bisa kita lihat ya di sosmed. Mulai dari Indra Kents, Doni Salmanan, bahkan sampai yang terakhir-terakhir ini, Luke Teller, yang sempat ribut dengan gua karena banyak misinformasi dan pembodohan publik yang dia sebarkan. Dari sini aja itu menyangkut berbagai bidang, mulai dari trading, remote working, bahkan sampai dropshipping. Lantas, apa yang membuat konten-konten seperti ini itu begitu mudah naiknya ke masyarakat Indonesia? Dan apa sih target market mereka? Balik lagi, saya Alvin Tanasta, The Coffeezilla of Indonesia, dan kita di sini akan bahas lebih lanjut di episode kedua Hoaxbuster ini. Pertama, kita akan explore Indra Kents, salah satu influencer yang masuk penjara karena dia menjadi afiliator dari Binomo, sebuah aplikasi trading binary option. Dia divonis 10 tahun penjara dan denda 5 miliar rupiah di tahun 2022. Terkenal di kontennya sempat viral sekali dengan slogannya murah banget. Ini kan murah banget, berapa? 250 juta. Wah, murah banget. Murah banget. Lo bilang Mak, murah banget. Murah banget loh. Wah, murah banget. Nah, lucunya Indra ini menggambarkan dirinya dulunya dia itu miskin. Ini bisa dilihat dari foto dia di zaman dulu ya yang sering dia share. Dan sekarang dia bisa kaya raya dari trading. Tentunya ini bisa mengambil simpati orang yang membuat mereka berpikir, oh, gue juga bisa lakuin ini. Indra dulu jelek miskin aja mirip gue, sekarang bisa punya mobil sama jam tangan mewah. Tapi itu hanya bagi mereka yang tidak tahu apa itu binary option, dan sebenarnya hal yang dipromosiin Indra Kents ini adalah judi berkedok trading. Yep, jadi kata binary itu artinya terdiri dari 2 pilihan. Yang di dalam senario ini itu artinya turun atau naik. Yep, benar. Jadi kita harus nebak harga suatu aset ini naik atau turun. Kalau salah ya berarti duit kita hilang. Kalau menang ya berarti kita cuan. Udah terdengar unsur-unsur judi kan ya. Lebih parah lagi, di kasus pertradingan binary ini, brokernya itu bisa curang dengan tidak menggunakan data dari real asset dan memainkan algoritma aplikasi sesuai di mana dia bisa memeras uang terbanyak dari customer mereka yang lugu. Doni Salmanan, influencer yang dihukum 8 tahun penjara, kasusnya pun sama. Hanya dia adalah afiliator dari aplikasi yang berbeda. Kalau Indra Kents ini Binomo, aplikasi yang dipromosiin Doni ini adalah Quotex. Sekilas dari websitenya itu kelihatan ya aplikasinya ini sama-sama nggak jelas. Aset yang ditradingkan aja nggak tahu apa ya, dan nggak ada info sama sekali di webpage utamanya. Kantornya pun di negara yang biasa terkenal buat penggelapan pajak dan negara di mana perusahaan forex dan trading ilegal ini banyak didaftarkan, yaitu Saint Vincent and Grenadines. Ini semua akan terlihat sebagai tanda tanya ya di mata trader dan investor veteran. Terus apa sih yang membuat 2 creator ini sampai mendapatkan following yang luar biasa di sosial media? Bisa dilihat, Indra Kents dan Doni Salmanan ini punya jutaan followers ya di Instagramnya. Jawaban singkat, financial literacy di Indonesia itu sangat rendah. Jumlah investor di surat berharga seperti obligasi, saham, reksadana di Indonesia itu cuma 12,6 juta orang. Sedangkan populasi dari total penduduk di Indonesia itu 278 orang. Artinya, cuma 4,5% dari total penduduk Indonesia yang mempunyai exposure ke pasar modal. Dibanding negara maju seperti US, angka ini itu masih sangat kecil. Dimana kalau di US, 58% dari household atau rumah tangga itu punya saham. Dan gue sendiri yang pernah tinggal di US itu bisa confirm data ini ya. Lumayan orang di sana itu punya saham atau namanya itu 401k. Jadi itu semacam dana pensiun yang isinya ya financial asset seperti mutual fund, saham, dan obligasi. Bahkan kuli-kuli dan pegawai restoran gitu pun banyak yang mereka itu udah punya financial asset. Jadi mereka biarin duitnya kerja buat mereka. Ya di Indonesia gue jamin kalau lu ke jalanan iya lu
interview kuli atau tukang ojol, pasti dijamin nggak ada dari mereka yang punya saham. Makanya nggak heran kalau di Indonesia beli saham itu kadang dikira judi, karena ya literasi masyarakat itu rendah. Dan ditambah influencer yang mempromosikan judi berkedok trading yang juga tidak membuat suasana lebih baik. Dan malah bisa menyerumuskan mereka yang niat investasi beneran, buat gak akan pernah investasi beneran karena ya mereka pernah ditipu. Bukan cuma soal finansial literasi, kemarin aja ada anak 19 tahun yang membodohi masyarakat Indonesia dengan jual mimpinya bahwa dia ngaku dia itu manajer di Amerika full time dengan gaji 50 juta. Dan orang sempat percaya. Cara gue mendapatkan gaji 50 juta per bulan di umur 19 tahun. Cara gue spend gaji 600 juta rupiah per tahun sebagai manajer di umur 19 tahun. Pendapatan gue bulan ini. Video poolnya bisa dilihat di video gue sebelum ini. Dan setelah gue viral nge-cover kasus ini kemarin, itu buat gue sadar bahwa SDM atau pendidikan kita itu masih rendah. Dan ini bisa kita verifikasi dengan data. Contohnya, lulusan S1 di Indonesia itu masih 4,39% dari populasi. Artinya, per 100 orang cuma ada 4-5 orang yang punya gelar S1 atau ke atas. Kalau di negara maju seperti US, angka ini tuh 37,7%. Ditambah kualitas pendidikan universitas-universitas kita, kita bisa bilang universitas yang bagus itu cuma bisa dihitung jari. Terus gimana sih caranya orang-orang terutama para Gen Z ini harus menavigasi sosial media yang penuh dengan konten pembodohan publik dan jual mimpi? Intinya pepatah lama ini masih berlaku ya. Kalau something is too good to be true, ya it's too good to be true. Kalau lihat hal gampang di internet yang orang klaim semua orang bisa lakuin buat jadi kaya, mau itu soal trading, crypto, remote working, exporting, ya baiknya kita skeptis. Keyword, kalau kalian dengar orang yang bilang pendidikan formal nggak penting, nggak ada kualifikasi bisa join atau ikutan, itulah hal yang patut kalian waspada dan jauhin. Kalau lu nggak sekolah dengan baik ya, lu nggak sekolah pintar, lu mau jadi apa sih? Selalu bilang, mau jadi apa sih? Tapi gue tau mereka tuh semua bohong, ya karena itu sistemnya scam. Apa yang gue belajar di sini? Gue pengen ubah sistem edukasi, gue liat banyak bolong. Universitas isinya dosen-dosen nggak kompeten, dia nggak tahu apa yang diajarinnya ilmu-ilmu yang udah ketinggalan. Anda mau sukses, ada trik cara sukses tanpa ijazah. Sekolah itu ngajarin Anda nggak bener. Zaman ini nggak berubah kok. Kita itu bisa jadi kaya dari kita ngelakuin hal yang barrier of entry-nya itu tinggi. Dan banyak orang lain itu nggak bisa lakuin. Contohnya jadi lawyer, dokter, programmer, atau founder dari sebuah company atau bisnis. Dan investasi pun di hal yang real dan nyata. Dan berproses pelan-pelan dari kecil menjadi gunung. Bukan dari trading binary option atau main slot atau judi online. Nextnya mungkin gue bahas lebih detail tentang cara Gen Z bisa jadi kaya, the long and the only way. Karena memang ibunya itu nggak ada sesuatu yang instan, semua butuh proses. Komen ya kalau kalian tertarik gue buat bahas lebih lanjut. And jangan lupa subscribe, like, dan komen. And see you guys on the next video.